Hutomo, pokoknya Oma tidak mau tahu ya. Saat Oma kembali 1 tahun lagi nanti, Oma sudah punya cucu. Astaga, memangnya aku pria apaan, Oma? Terserah, ini sudah keputusan Oma. Kalau tidak, maka Oma akan menikahkanmu dengan gadis pilihan Oma. Rendra tergugu di kursi kebesarannya, kursi direktur utama perusahaan Hutomo Kingdom, perusahaan nomor 1 yang bergerak di bidang tour and travel. Sementara Oma Zaida sudah keluar dari ruangan ini, digantikan oleh asisten pribadi Rendra yang masuk, yaitu Jo. Rendra Hutomo adalah cucu satu-satunya nenek Zaida. Kedua orang tua Rendra telah meninggal sejak pria itu berusia 8 tahun, meninggal dalam kecelakaan pesawat terbang. Rendra yang kini berusia 35 tahun itu belum juga berniat menikah, selalu menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang. Sementara jabatan yang saat ini dia pimpin sudah jadi incaran oleh sepupu-sepupunya. Jadi begini, Nenek Zaida adalah istri pertama kakek Hutomo. Istri kedua kakek Hutomo adalah Nenek Sarah. Dari Nenek Zaida hanya memiliki 1 anak, yaitu ayah Rendra yang telah meninggal. Sementara dari Nenek Sarah memiliki 2 anak, dan kini dari kedua anaknya itu memiliki 4 cucu, hampir sepantaran dengan Rendra, yaitu Reza Hutomo, Aska Hutomo, Putri Hutomo, dan Nita Hutomo. Andai Rendra tidak menikah dan memiliki keturunan, maka tidak akan ada penerus untuk perusahaan Hutomo. Jadi kepemimpinannya pun harus dialihkan pada salah satu sepupunya, yaitu Reza, sepupu yang paling tua. Sedangkan Nenek Zaidah tidak pernah ingin perusahaan itu jatuh di keturunan madunya. Jadi sebelum dia pergi untuk keliling dunia selama 1 tahun ini, Nenek Zaidah pun memberikan ancaman tersebut kepada Rendra. Maaf Tuan, tapi rapatnya akan segera dimulai. Tuan mau menghadirinya atau tidak? Tanya Jo. Rapat 3 bulanan perusahaan mereka sudah siap dilaksanakan, tapi sang tuan masih berada di ruangannya. Kini malah terlihat frustasi. Mundurkan saja rapatnya jadi besok. Minta Nadine untuk mengumpulkan laporan dari semua divisi. Nadine adalah sekretaris Rendra. Baik Tuan, telepon saja Nadine. Kamu tidak usah keluar, duduklah di depanku, titah Rendra lagi. Dan setelah menghubungi Nadine untuk menyampaikan perintah itu, Jo dengan segera duduk di hadapan sang tuan. Bagaimana caranya agar aku punya anak tanpa menikah? Tanya Rendra, sebuah pertanyaan yang membuat kedua mata Jo seketika mendelik. Anak haram Tuan? Gila, masa keturunan Hutomo anak haram? Kesal Rendra pula. Kalau begitu Anda harus menikah Tuan. Aku tidak mau menikah, itu terlalu merepotkan. Kalau begitu nikah kontrak saja dengan salah satu kekasih Anda. Wanita yang aku kenal tidak ada yang baik. Tiap-tiap aku coba pasti sudah blong. Sementara aku menginginkan anakku lahir dari seorang wanita yang terhormat, masih suci, seputih kapas. Jo terdiam. Bosnya saja adalah seorang bajingan, tapi menginginkan untuk menikah dengan gadis yang masih suci. Benar-benar licik. Kalau begitu saya akan carikan wanita sesuai dengan keinginan Anda di kampung-kampung. Pasti di sana banyak pilihannya. Jangan orang kampung lah Jo. Anakku juga harus lahir dari seorang wanita yang cerdas. Di kampung juga banyak wanita cerdas Tuan. Tidak, harus gadis kota. Cerdas dan cantik adalah tipe idealku. Jo terdiam lagi. Banyak sekali keinginan tuannya ini, dan di antara diamnya mereka berdua, tiba-tiba pintu ruangan itu pun terbuka. Nadine masuk ke dalam ruangan itu dengan membawa banyak berkas di kedua tangannya. Lalu dengan segera Nadine meletakkan semua berkas itu di atas meja sang tuan. Maaf Tuan, ini semua laporannya. Jelas Nadine, wanita cantik dengan rambut panjang itu seketika kikuk saat ditatap oleh 2 pria sekaligus, Tuan Rendra dan asisten Jo. Apa ada yang salah dengan penampilanku? Tanya Nadine pula, menatap secara gantian asisten Jo dan Tuan Rendra. Mereka telah bekerja sama hampir 5 tahun terakhir. Rendra, Jo dan Nadine memiliki hubungan yang cukup dekat. Mereka bertiga cukup mengetahui satu sama lain, dan selama
mengenal Nadine, Rendra, dan Joe tidak pernah melihat gadis itu berkencan dengan pria manapun. Nadine juga adalah wanita yang cantik dan cerdas, pandai bicara di depan publik dan berulang kali mendapatkan hati dari rekan bisnis Rendra. Kedua pria itu sontak berpikir bahwa Nadine lah satu-satunya wanita yang tepat untuk bisa hamil anak dari keturunan Hutomo. Tuan, Joe, ucap Joe dan Rendra bersamaan. Mereka lantas saling tatap dan tersenyum kecil, seolah saling mengetahui jika yang mereka pikirkan adalah sama. Tutup pintunya, titah Rendra pula. Joe pun segera menutup pintu itu, sedangkan Nadine sudah duduk di salah satu kursi yang tersedia di sana. Ada apa sih? Tanyanya bingung. Kamu tahu kan Oma Zaida baru saja datang ke sini? Tanya Rendra. Setelah Joe menutup pintunya, dia pun kembali duduk di kursinya yang tadi di samping Nadine. Iya, memangnya kenapa? Oma mau setelah dia pulang liburan nanti, aku sudah punya anak. Oh, bukan Nat jawabnya, tapi bagaimana caranya aku bisa punya anak tanpa pernikahan? Ya tidak usah menikah, hamili saja salah satu wanita kekasih Anda. Maksudmu anak haram? Nadine tersenyum kikuk, baru sadar masa iya keturunan Hutomo punya anak haram. Maaf tuan, karena itulah bagaimana jika kamu saja yang hamil anakku? Gila, aku tidak mau, balas Nadine dengan cepat. Dia bahkan langsung bangkit dari duduknya dan menggebrak meja. Brak, sampai Rendra dan Joe berjangkit kaget. Untunglah pintu ruangan ini sudah terkunci, jadi tidak ada orang yang tahu tentang keributan di ruangan ini. Aku tidak mau menikah dengan tuan, meskipun tuan kaya, tapi tuan sudah tidak suci lagi, balas Nadine dengan cepat. Dia bahkan sampai tidak sadar dengan apa yang diucapkannya sendiri. Dia sadar ketika akhirnya melihat tatapan mata Rendra berubah jadi tajam. Nadine buru-buru menutup mulutnya sendiri menggunakan kedua tangan. Dia sangat tahu jika bosnya ini suka main celap-celup wanita, tapi tidak semestinya dia umbar seperti ini. Cukup tahu saja, jelaskan Joe, titah Rendra. Dan akhirnya Joe mengambil alih pembicaraan di antara mereka, sementara Nadine kembali dulu di kursinya sendiri. Rendra menawarkan sebuah pernikahan kontrak kepada Nadine. Selama pernikahan itu, mereka tidak akan pernah menyentuh satu sama lain karena proses kehamilan bisa dilakukan menggunakan metode inseminasi. Inseminasi adalah salah satu teknik pembuahan yang dilakukan dengan cara memasukkan yang terbaik menggunakan alat sejenis kateter. Alat tersebut dimasukkan melalui hingga rahim sehingga yang dimasukkan bisa langsung sampai ke dalam rahim tanpa melakukan hubungan antara pria dan wanita. Jadi selama pernikahan mereka hingga Nadine hamil dan melahirkan, Nadine akan tetap memiliki statusnya yang sebagai seorang perawan. Ketika melahirkan, Nadine bisa melakukan operasi sesar. Bukan hanya itu, jika Nadine bersedia menerima pernikahan kontrak ini, maka dia akan banyak mendapatkan keuntungan. Ayolah Nat, hamil anakku, anggap saja ini kerjasama, ucap Rendra. Nadine nampak berpikir, menatap sang tuan penuh selidik. Kasihan juga sih, sudah tua, 35 tahun masih ingin senang-senang, tapi dituntut punya anak. Sedangkan pernikahan, Rendra tidak pernah menginginkannya. Sementara dengan kesepakatan ini, Nadine bisa mendapatkan banyak keuntungan. Ya sudah ayo, tapi agar hidupku lebih terjamin, lebih baik kita buat surat perjanjian tuan. Sip, balas Rendra cepat. Sekarang katakan apa syarat darimu? Timpal Rendra lagi. Selama kita menikah hingga aku hamil, aku ingin tetap bekerja, tapi aku tidak mau melakukan pekerjaan apapun. Pintar, aku tidak mau ada nominal uang. Berikan saja berkat milik tuan dan aku akan menggunakan semauku. Cerdas, balas Rendra lagi. Sementara Joe menahan tawa mendengar pembicaraan keduanya. Tangannya pun terus mencatat poin-poin penting. Nat, iya tuan, syaratmu terlalu banyak. Kamu mau buat surat perjanjian atau buku perjanjian?
Joe hanya bisa tertawa di dalam hatinya. Dia adalah pria yang dikenal sangat dingin, penjaga Rendra. Jadi apapun yang terlihat di wajahnya hanyalah wajah dingin dan datar. Tertawa pun hanya dia lakukan di dalam hati. Dan mendengar sindiran sang tuan, Nadine mendengus kesal. Kapan lagi dia bisa bersikap semaunya seperti ini pada sang bos? Apalagi selama ini Rendra selalu memerintahkannya sesuka hati. Bahkan perkara membeli harus Nadine yang lakukan. Ya sudah, sekarang giliran tuan mau apa? Kamu masih perawan kan? Asisten Joe pekik Nadine. Dia tak suka dengan pertanyaan itu. Maaf tuan, jangan tanyakan itu. Hal itu melukai harga diri Nadine. Tentang suci atau tidaknya Nadine, biar dokter kandungan saja nanti yang memeriksanya. Jelas Joe, dia adalah penengah di antara keduanya. Banyak sekali peran Joe di sini. Tapi jika kamu sudah tidak perawan lagi, aku akan memecatmu dari perusahaan ini tanpa pesangon, ancam Rendra pula. Sementara Nadine tidak merasa takut sedikit pun dengan ancaman itu. Jangankan pecah perawan, cebok saja dia sangat hati-hati. Syaratku tidak banyak, hanya satu saja. Selama pernikahan kontrak kita jangan pernah bantah ucapanku. Kamu tahu kan, aku paling tidak suka dibantah. Maaf tuan, sepertinya syarat Anda memakan semua syarat-syaratku. Aku kan tidak mau diatur-atur. Aku tidak akan mengatur-ngatur kamu. Terserah kamu mau apa. Bahkan tetap datang ke kantor dan tidak melakukan pekerjaan apapun, itu terserahmu. Hanya saja saat aku memintamu melakukan satu hal terkait dengan anakku, kamu jangan membantahnya. Nadine mengaku. Surat perjanjian mereka pun dibuat, lengkap dengan materai dan cap resmi milik Rendra. Hari itu juga mereka menggelar pernikahan sembunyi-sembunyi karena tidak boleh ada satupun tentang pernikahan ini. Nadine tidak ingin dikenal sebagai janda setelah perpisahan nanti, dan Rendra pun tak ingin mempertaruhkan harga dirinya menikahi seorang sekretaris. Di dalam apartemen milik Rendra, pernikahan itu digelar. Pernikahan di bawah tangan karena tidak tercatat secara hukum. Kapanpun Rendra berniat menceraikan Nadine, maka perpisahan itu bisa terjadi. Dalam surat perjanjian mereka pun tidak disebutkan berapa lama pernikahan ini berlangsung. Hal itu karena proses inseminasi pun bisa saja gagal dan mereka butuh waktu hingga metode itu berhasil. Yang jelas, selama pernikahan mereka, hidup Nadine akan terjamin sah. Satu kata itu menggema di ruang apartemen ini. Nadine tidak menangis, dia tersenyum lebar. Tuan, berapa passwordnya? Tanya Nadine ketika acara pernikahan itu baru saja usai. Saat ini, waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Asisten Joe dan semua orang yang terlibat dalam pernikahan itu telah pergi. Nadine masih berada di sini karena dia masih memiliki urusan. Ketika urusannya selesai, dia pun akan pulang ke rumahnya sendiri. 22, 33, 44. Astaga, sekelas CU passwordnya mudah sekali. Memang password m-bankingmu apa? 571148. Sulit sekali. Itu karena aku pintar. Sudah cepat kirim, aku butuh ponselku. Iya. Nadine dengan segera mengirim sejumlah uang ke dalam ATM-nya sendiri. Berkat milik sang tuan pun sudah berada di tangannya. Bisnis ini benar-benar membuat Nadine banyak untung. Ting pesan notifikasi masuk ke dalam ponselnya dan Nadine tersenyum lebar. Ini tuan, Nadine mengembalikan ponsel milik Rendra. Benda pipi itu seolah jadi miliknya juga. Pulang sendiri atau bagaimana? Memangnya kenapa? Tuan mau mengantarku? Malas sekali. Kalau mau diantar, aku bisa meminta sopir untuk mengantarmu. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri. Nanti juga mau berhenti di ATM.
Hati-hati jaga rahimku dengan baik. Nadine memutar bola matanya malas, lalu segera keluar dari dalam apartemen itu. Dengan langkah kaki riang, Nadine menyusuri lorong apartemen itu dan masuk ke dalam lift. Rasanya sudah tidak sabar membelikan banyak barang untuk sang ibu di rumah. Nadine adalah anak semata wayang. Ayahnya sudah meninggal dunia dan kini dia hanya hidup bersama sang ibu. Apa yang selalu Nadine upayakan hanyalah untuk kebahagiaan ibunya. Keluar dari apartemen itu, Nadine melambaikan tangan memanggil taksi. Dia tertawa sendiri. Begini saja rasanya sudah seperti orang kaya, karena biasanya Nadine tidak pernah menggunakan taksi sebagai alat transportasi. Taksi terlalu mahal. Selama ini Nadine selalu menggunakan bus. Kelak Supermall ya Pak. Siap Nona. Di sana Nadine mengambil uang dan membeli banyak barang. Tiba di rumahnya sekitar jam 9 malam. Sang ibu sudah menunggu di depan teras rumah dengan tatapan matanya yang nyalang. Dia hendak marah besar karena berani-beraninya anak itu pulang selarut ini. Ketika ada sebuah mobil taksi yang berhenti di depan pagar rumahnya, Ibu Nadine mulai bangkit dari duduk. Matanya menyipit melihat siapa yang turun dari dalam taksi itu, dan ternyata dia melihat anaknya sendiri. Nadine, gumamnya, lalu semakin menatap heran saat melihat sang anak pulang dengan membawa banyak kantong belanjaan di kedua tangannya. Senyum Nadine pun terukir lebar sekali, membuat Mulia seketika bingung. Bertanya-tanya yang awalnya ingin marah kini malah terdiam 1000 bahasa. Apa ini semua, Nat? Tanya Mama Mulia. Saat ini mereka sudah berada di ruang tengah utama itu. Pintu pun sudah kembali ditutup rapat. Ini semua untuk Mama. Bagus kan? Teman-teman arisan Mama pasti akan tercengang melihatnya. Balas Nadine. Dia semangat sekali, bahkan sempat-sempatnya tertawa. Bukan itu maksud Mama, Nat. Tapi dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli semua ini? Gajimu saja sudah pas-pasan untuk hidup kita, balas Mama Mulia. Kini tatapannya berubah sendu. Sedikit pun tidak ada senang-senangnya ketika melihat semua barang mewah di depan mata. Jujur saja dia sangat takut jika akhirnya sang anak jatuh di jalan yang salah. Haduh, hanya membayangkan saja Mama Mulia merasa tidak sanggup. Dan saat itu juga Nadine menjelaskan semuanya kepada sang mama tanpa ada yang ditutupi sedikit pun tentang pernikahan rahasia dan sementara hanya sang bos, tentang dia yang harus hamil dan melahirkan keturunan keluarga Hutomo. Mendengar semua cerita itu, tentu saja Mama Mulia merasa sangat terkejut. Dia bahkan sampai menutup mulutnya yang menganga menggunakan kedua tangan. Ini bukan pernikahan, Ma. Anggap saja bisnis. Jadi Mama juga harus merahasiakannya dari semua orang, terang Nadine. Mama Mulia hanya bisa mengangguk-anggukkan kepalanya sebagai jawaban. Apa yang dia dengar malam ini masih terasa sangat sulit untuk dia percaya. Jadi bosmu itu menantu Mama? Bukan, kan cuma bisnis, Ma. Astaga, ini semua seperti mimpi, Nat. Bukan, Ma. Ini bukan mimpi, ini black card-nya ada pada aku. Astaga, itu kartu tanpa batas. Iya, Mama mau apapun, aku akan mengabulkannya. Mama mau rumah baru, Nat. Rumah terlalu mahal, Ma. Kalau aku sudah hamil nanti, Tuan Rendra akan memberikannya secara cuma-cuma. Jadi kartu itu untuk apa? Mama mau liburan ke luar negeri. Mau? Kedua wanita itu berteriak lalu saling memeluk. Rasanya bahagia sekali tiba-tiba jadi orang kaya seperti ini, seolah tidak perlu pusing besok mau makan apa. Baik,
Baiklah dengan Tuan Rendra, nak. Semoga saja dia mau punya banyak anak darimu. Mama, pekik Nadine. Kali ini dia tidak setuju dengan usul mamanya itu. Aku kan juga mau menikah sungguhan juga, Ma. Iya, maafkan Mama. Mereka kembali saling memeluk persis seperti Teletubbies.